Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar jelas, Bu. Oke, kita mulai ya. Hari ini Zoom meeting sebagai pengganti PTM yang seharusnya kita laksanakan minggu lalu. Tapi karena sesuai dengan informasi yang saya sampaikan ke ketua kelasnya, ada halangan, anggota keluarga ada yang sakit, dan itu memang sebenarnya berawal dari saya. Jadi saya setelah ada kegiatan di Bandung, pulang dari Bandung, badan merah-merah, bintik-bintik merah, saya kira itu adalah alergi, tapi ternyata itu adalah gejala dari Omikron juga. Jadi mungkin beda-beda setiap orang reaksinya seperti apa. Kalau di saya badan jadi merah-merah, seperti tampak atau campak atau DBD, yang awalnya saya kira adalah alergi saya, kambuh, saya punya alergi. Tapi ternyata bukan, karena berbeda. Kalau alergi yang biasanya kambuh itu bikin sesak nafas, kemudian demam, panas, gatal, dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarin itu badan hanya nyeri badan, dan badannya merah-merah, tidak ada gejala alergi yang biasanya saya rasakan. Dan ternyata itu adalah salah satu gejala dari Omikron, dan mungkin beda-beda di setiap orang, makanya ternyata menular ke anggota yang lain, sehingga saya tidak mau ambil resiko untuk datang ke kampus dan menularkan ke yang lain di perjalanan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai relasi. Sebenarnya relasi juga sudah Anda pelajari di SMA atau SMK-nya. Jadi hanya mengulang kembali dan mengingatkan kembali, tetapi lebih diarahkan relasi yang akan dibutuhkan nanti pada mata kuliah lain, terutama sesuai dengan program studi yang Anda ambil di bidang sistem informasi. Relasi ini sebenarnya juga sudah Anda ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Relasi ini bisa dikatakan sebagai sebuah hubungan keluarga, hubungan dengan teman, dan lain sebagainya, hubungan kerjasama antar perusahaan, dan lain sebagainya. Namun, di dalam matematika diskrit, relasi ini nanti akan dihubungkan mengenai himpunan-himpunan yang sudah Anda pelajari di minggu lalu. Dalam elemennya itu dalam bentuk objek-objek diskrit yang sudah saya gambarkan di pertemuan pertama di inisialisasi. Jadi relasi ini adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang sering dijumpai pada beberapa permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang berkaitan erat dengan program studi kita adalah hubungan antara program komputer dengan peubah. Yang digunakan peubah itu adalah variabel atau objek yang menjadi bagian perhatian utamanya. Kemudian hubungan antara bahasa pemrograman dengan pernyataan yang sah. Bahasa pemrograman itu ada beberapa macam, ada bahasa Pascal dan lain sebagainya. Kemudian ini juga yang paling erat kita ketemui adalah hubungan nama mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Bisa Anda tuliskan misalnya ini paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah NIM mahasiswa, kemudian ini nama mahasiswanya, kemudian ini adalah nama mata kuliah. Tabel-tabel ini adalah bentuk dari sebuah relasi. Nama mahasiswa dipasangkan dengan mata kuliahnya, NIM dipasangkan dengan nama mahasiswanya, ini adalah sebuah relasi atau hubungan. Atau yang Anda pelajari di minggu lalu itu dalam bentuk himpunan yang bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Ini adalah A, kemudian yang ini adalah B, ini elemennya, elemen dari himpunannya, kemudian ada tanda panah yang menghubungkan antara elemen dari himpunan A ke himpunan B. Tanda panah inilah yang disebut sebagai hubungan atau relasi. Atau di dalam kalkulus yang sudah kita pelajari ya, kalkulusnya kalau tidak salah dengan saya, ini dalam bentuk fungsi fx, seperti ini. Jadi relasi itu adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh paling simpelnya. Nah, relasi ini yang tadi saya jelaskan, hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya dinyatakan dalam bentuk struktur, yaitu strukturnya disebut sebagai relasi, di mana strukturnya dalam bentuk struktur diskrit.
Struktur diskrit ini adalah struktur matematika abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi lebih ditekankan pada nanti objek-objek diskrit yang contohnya sudah saya jelaskan di awal pertemuan, ada nama orang, kemudian ada pixel di dalam kamera digital, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam objek-objek diskrit. Data gambar, data digital dari internet, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam objek diskrit. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana kita mendefinisikan atau mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah relasi, perlu diingat kembali dulu mengenai matriks. Sudah pernah belajar matriks ya di SMA atau SMK, atau mungkin sekarang sedang dipelajari di mata kuliah aljabar linear, atau mungkin di matematika SMA, SMK-nya sudah dipelajari juga. Jadi ini adalah mengingatkan kembali sebelum kita masuk nanti ke bagaimana menggambarkan relasi, karena salah satunya adalah digambarkan melalui matriks. Nanti relasi juga bisa dikombinasikan dan perhitungannya atau penentuannya bisa menggunakan matriks. Matriks ini adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom, di mana ukurannya disebut sebagai orde, yaitu ada sebanyak M baris dan ada sebanyak N kolom. Jadi ini ke bawahnya adalah baris sebanyak M, kemudian kolomnya ada sebanyak N, sehingga ordenya adalah M kali N. Nanti akan ada hubungannya dengan operasi kita mengalihkan matriks, bagaimana menambahkan, dan dihubungkan dengan matematika diskritnya dalam relasinya seperti apa. Nah, untuk mengingatkan kembali juga, ada beberapa matriks khusus yang sering kita temui atau sudah Anda pelajari juga. Yang pertama ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah yang elemen di dalam matriks di dalam diagonalnya memiliki nilai, tetapi selain di dalam diagonalnya dia tidak memiliki nilai seperti ini. Jadi yang lainnya adalah 0. Kemudian ada yang disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas itu termasuk matriks diagonal, tetapi elemennya semuanya nilainya 1. Di dalam diagonalnya seperti ini. Kemudian ada yang disebut sebagai matriks segitiga atas, segitiga bawah, yaitu yang nilai di bawah diagonalnya 0 semua atau di atas diagonalnya 0 semua. Seperti ini. Jadi selain ini segitiga atas, ini segitiga bawah. Ini nilainya 0 semua, selain di dalam diagonalnya. Kemudian transpose. Transpose ini seharusnya sudah dipelajari. Jadi kita memiliki sebuah matriks A, ini adalah elemennya 1, 2, 3. Transpose itu adalah yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Ini adalah matriks transpose. Ini baris menjadi kolom. Nanti ada hubungannya dengan relasi inverse. Kemudian ada matriks simetris. Matriks simetris itu adalah nilai baris atau nilai kolomnya itu akan sama. Ini baris pertama nilainya sama dengan kolom pertama. Kemudian baris kedua, yang ini nilainya sama dengan kolom kedua. Kemudian baris ketiga nilainya sama dengan kolom ketiga. Baris keempat nilainya sama dengan kolom keempat dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai matriks simetris. Jadi di dalam 5 dan 5, kemudian 6 dan 6 ini simetris. 2 dan 2 di sini 0 dan 0 yang melawan diagonalnya itu sama. Kemudian ada yang disebut sebagai matriks 01. Nah, matriks 01 inilah yang nanti kita gunakan di dalam merepresentasikan sebuah relasi, karena nanti di dalam relasi itu nilai 1 di dalam elemen ini menyatakan adalah anggota dari relasi, kemudian nilai 0 itu adalah bukan anggota dari sebuah relasinya. Jadi nanti matriks 01 itu adalah matriks yang nilai di dalam elemen-elemen di dalam matriksnya itu nilainya hanya 0 dan 1 saja. Jadi tidak ada nilai selain 0 dan 1, tidak ada minus 1, tidak ada 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah yang paling akan sering kita gunakan dalam merepresentasikan atau menggambarkan sebuah relasi, baik di dalam operasi relasinya, dalam mengkombinasikan, menggabungkan, irisannya apa, selisihnya apa, beda stangkuk, dan lain sebagainya.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mengingat kembali mengenai penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks yang perlu Anda ingat adalah ukuran matriksnya itu harus sama, baris dan kolomnya harus sama. Misalnya ini ordenya adalah 3 kali 3. Artinya yang ditambahkan juga ordenya harus 3 kali 3. Nah, cara menambahkannya juga ini pasti sudah paham, tinggal tambahkan sesuai letaknya 0, maksud saya 1 ditambah dengan 5. Ini hasilnya adalah 6. Kemudian 2 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 8, dan seterusnya sampai dengan elemen terakhir yaitu 8 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 9. Jadi catatannya, untuk dapat menjumlahkan dua buah matriks, ordenya harus sama. M kali N, ini M kali N juga. Nah, kemudian perkalian dua matriks. Kita ingat lagi, perkalian dua matriks bedanya adalah jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Contohnya adalah di sini. Orde matriks pertama ini adalah 2 kali 2. Kemudian matriks keduanya di sini 2 kali 3. Jadi kolom yang ini harus sama dengan baris dari matriks keduanya. Ini matriks A, misalnya ini matriks B. Kemudian hasil perkalian matriksnya itu adalah baris dari matriks pertama dikalikan dengan kolom dari matriks kedua. Jadi hasilnya adalah 2 kali 3. Nah, cara mengalikannya, untuk elemen ini ingat ya, 2 kali 3 berarti ada M11, M12, M13, kemudian M21, M22, dan M23. Nah, untuk mendapatkan nilai M11 itu adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dari matriks yang kedua. Jadi hasilnya adalah 1 dikalikan 2, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 11. Kemudian untuk M12-nya yang ini. Ini adalah masih di baris pertama, letaknya berarti baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Jadi 1 dikalikan 0, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan minus 2. Hasilnya adalah minus 6. Kemudian sampai dengan yang terakhir lakukan hal yang sama, misalnya ini elemen di M23. Berarti baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga. Jadi 2 dikali minus 4 ditambah dengan minus 1 dikalikan dengan positif 6. Hasilnya adalah minus 14. Nah, nanti yang akan kita gunakan di dalam kombinasi matriks itu adalah prinsip dari penjumlahan dan prinsip dari perkaliannya, tetapi nanti akan berubah di dalam relasinya. Yang tadinya tambah, ini berubah menjadi penggabungan. Kalau di himpunan tulisannya adalah union seperti ini, nanti di relasi tandanya seperti ini. Kemudian kali di dalam matriks itu akan berubah di dalam himpunan menjadi irisan atau di dalam relasi menjadi notasinya seperti ini. Jadi nanti yang ini akan berubah menjadi 1 irisan 2 digabungkan dengan 3 irisan 3. Tadi ingat ya, di dalam matriks relasi nilainya di sini bukan 1, 3, 2, 1, tapi 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Hanya ada nilai 0 dan 1 saja, sehingga nanti 1 irisan 0 digabungkan misalnya dengan 0 irisan 1, atau 1 irisan 1 digabungkan dengan 1 irisan 1, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita ambil prinsip dari matriksnya. Kenapa kita harus mengingat kembali matriks? Karena nanti prinsip perkaliannya saja yang digunakan, tetapi tandanya berubah. Dari positif kita gunakan tanda gabungan, bukan positif penjumlahan, kemudian dari perkalian kita gunakan irisannya. Kemudian matriks perkalian matriks dengan skalar, di matriks dengan skalar tinggal kalikan ke setiap elemennya. Ini adalah skalar 1. 3 kali 1, kemudian 3 kali 2, kemudian 3 kali 3, dan seterusnya. Jadi sampai dengan yang terakhir, nanti 3 dikalikan dengan 8 akan diperoleh
sesuai dengan orde matriks ini. 3 kali 3, nanti di sini tetap 3 kali 3. Sampai sini paham ya? Nah, itu adalah operasi matriks yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar dalam menggabungkan dua buah relasi dan lebih. Nah, kembali lagi ke relasi. Jadi tadi relasi saya definisikan sebagai hubungan antara elemen himpunan A ke elemen himpunan B. Nah, secara definisinya, relasi antara himpunan A dan himpunan B itu disebut sebagai relasi biner. Kemudian relasi biner R ini antara A dan B adalah himpunan bagian atau subset yang sudah Anda pelajari di pertemuan kedua dari hasil perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Sama seperti dari referensi lainnya, dia mengatakan bahwa relasi biner ini sama adalah subset, semuanya mengatakan subset, dari hasil perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B-nya. Jadi nanti perkalian kartesiannya itu dalam bentuk elemennya A, B, di mana A-nya adalah anggota himpunan A, kemudian B-nya adalah anggota himpunan B, maka relasinya adalah subsetnya dari hasil perkalian himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, nanti secara notasinya, ketika kita memiliki elemen A, B yang merupakan elemen atau anggota dari relasi, maka notasinya nanti dituliskan ARB. Artinya A ini dihubungkan terhadap B oleh relasi R. Kemudian kalau titik A, B ini bukan anggota relasi, maka nanti notasinya R-nya dicoret. Artinya A tidak dihubungkan dengan relasi. Nah, sama seperti di dalam fungsi yang sudah kita pelajari di kalkulus, himpunan A, kemudian himpunan B, tanda panah ini adalah relasi. Himpunan A ini disebut sebagai domain atau daerah asal, kemudian B-nya ini disebut sebagai daerah hasil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki himpunan nama mahasiswa, yaitu himpunan A, mahasiswanya ada 3, yaitu Amir, kemudian Budi dan Cecep, kemudian B-nya, himpunan B-nya adalah nama kode mata kuliah di program studi sistem informasinya. Nah, hasil perkalian kartesiannya itu akan bergantung dari banyaknya kardinalitas atau banyaknya anggota atau elemen dari himpunan A dan himpunan B-nya. Banyak anggota di himpunan A itu dinotasikan NA, kardinalitasnya adalah 3. Masih ingat ya, minggu lalu saya berikan di e-learning. Kemudian kardinalitas di himpunan B-nya atau banyaknya anggota di himpunan B-nya adalah ada 4. Sehingga nanti banyaknya elemen dari hasil perkalian kartesian himpunan A dan himpunan B itu ada sebanyak 12 pasangan. Jadi yang pertama, tadi dikatakan perkalian kartesian A dan B itu akan menghasilkan A, B, di mana A-nya adalah elemen dari himpunan A, B-nya adalah elemen dari himpunan B. Jadi, A-nya, Amir ini pasangkan dengan IF21, kemudian pasangkan lagi dengan IF251, kemudian pasangkan lagi dengan 342, kemudian pasangkan lagi dengan 323. Jadi, ini masih Amir, ini adalah elemen dari himpunan A, kemudian yang ini B-nya adalah himpunan dari himpunan B. Yang ini juga sama. Elemen dari himpunan B. Ini elemen dari himpunan B dan seterusnya. Kemudian Budi juga sama. Pasangkan ke semua elemen di himpunan B-nya. Jadi nanti Budi 221, 251, 342, dan 323. Kemudian Cecep juga sama, nanti 221, 251, 342, dan 321. Sehingga akan oleh sebanyak 12 pasang dari hasil perkalian kartesiannya. Nah, ini yang dimaksud sebagai perkalian kartesiannya. Paham ya? Jadi tinggal dipasangkan semua elemen di himpunan A terhadap semua elemen di himpunan B-nya. Kemudian relasi tadi dikatakan bahwa relasi itu adalah subset
dari hasil perkalian Kartesian A dan D. Nah, di sini relasinya menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Nah, di semester ganjil, si Amir ini ternyata hanya mengambil mata kuliah 251, kemudian 323. Jadi hanya mengambil 2 mata kuliah. Kemudian untuk Budi, dia mengambilnya mata kuliah 221 dan mata kuliah 251 yang ini. Kemudian Cecep hanya mengambil mata kuliah 323. Dan dapat dilihat ya, jadi elemen dari relasi itu hanya sebagian dari hasil perkalian Kartesian himpunan A terhadap himpunan B. Makanya tadi disebutkan sebagai subset atau himpunan bagian dari hasil perkalian Kartesian himpunan A dan himpunan B. Kita lanjutkan. Ini, jadi tadi relasinya menyatakan bahwa mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil si Amir mengambil mata kuliah 251 dan 323. Kemudian Budi 221 dan 251 dan Cecep hanya mengambil mata kuliah 323. Nah, tanda panah inilah adalah R. Di mana R-nya ini adalah himpunan subset dari hasil perkalian Kartesian A dikalikan B. Jadi tidak semua tanda panahnya muncul di dalam sebuah relasi, karena hanya merupakan himpunan bagian saja. Nah, berhubungan dengan ini, bagaimana cara kita menggambarkan atau merepresentasikan sebuah relasi, itu ada 3 cara. Yang pertama melalui tabel, kemudian yang kedua melalui matriks, dan yang ketiga adalah melalui graf. Untuk melalui tabel, saya yakin Anda sering menemuinya baik di saat SMA ataupun dalam kehidupan sehari-hari, nanti dalam bentuk seperti ini. Terutama kalau Anda sering menggunakan Microsoft Excel. Jadi datanya dalam bentuk tabel seperti ini. A, ini adalah nama siswa, kemudian B-nya adalah kode mata kuliah yang diambil di semester ganjil. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini adalah cara kita merepresentasikan sebuah relasi di dalam tabel. Dan ini pasti akan selalu Anda temui di data basis atau basis data atau database. Basis data sedang belajar ya sekarang? Semester sekarang atau sudah? Sudah, Bu. Kemarin, Bu. Jadi sudah pasti terbayang. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggambarkan sebuah relasi dalam bentuk matriks? Yang tadi saya sebutkan, matriks untuk relasi itu elemennya hanya nilai 1 dan 0 saja, di mana 1 menyatakan dia anggota himpunan relasi, kemudian 0 itu bukan merupakan anggota himpunan relasi. Contohnya di sini, misalkan R adalah relasi dari A, kemudian B adalah himpunannya, dan R ini disajikan dalam bentuk matriks. Kemudian matriks relasi itu ordenya ukurannya baris dari kardinalitas himpunan A, kemudian kolomnya kardinalitas dari himpunan B. Jadi ini adalah elemen himpunan A untuk baris, kemudian untuk kolomnya adalah elemen himpunan B, sehingga ordenya adalah M kali N. Jadi kardinalitas himpunan A-nya adalah M, kemudian kardinalitas himpunan B-nya sebanyak N, atau banyaknya elemen di himpunan A sebanyak M, banyaknya elemen di himpunan B-nya sebanyak N, sehingga matriksnya berbentuk atau ordenya itu adalah M dikalikan N. Nah, kemudian ini hanya simbol. M11 itu artinya, karena elemen di sini 1, itu adalah A1, B1. Nah, A1, B1 itu nanti periksa di himpunan relasinya, termasuk tidak di dalam sini. Ini adalah himpunan relasi dan seterusnya. Nanti kalau A1, B1 ini ada di dalam relasinya, maka nilai di sini adalah 1. Kemudian kalau A1, B1 itu tidak ada di himpunan relasinya, maka di sini dituliskannya adalah 0. Makanya tadi ada matriks 1 dan 0. Nah, itu yang digunakan di dalam representasi atau menggambarkan sebuah relasi di dalam matematika diskritnya. Nah, contohnya berhubungan dengan yang tadi, masih contoh sebelumnya.
kita memiliki himpunan mahasiswa, nama mahasiswa yaitu Amir, Budi, dan Cecep. Ini himpunan sebanyak 3 baris. Kemudian kode mata kuliah sebanyak 4 kolom, artinya ordernya 3 kali 4. Kemudian tadi relasinya menyatakan bahwa mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Si Amir ini hanya mengambil 251 dan 323, artinya nilai satunya hanya di sini saja. Yang lainnya adalah 0. Kemudian Budi tadi hanya mengambil mata kuliah 221 dan 251, artinya di sini nilai 1, yang lainnya adalah 0. Kemudian Cecep hanya mengambil 323, artinya yang lainnya adalah 0. Yang 323-nya hanya 1. Mudah ya? Jadi hanya menggunakan 1, 0 itu menyatakan dia anggota himpunan relasi atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, untuk merepresentasikan atau menggambarkan sebuah relasi itu dapat dinyatakan dalam atau digambarkan dalam bentuk graf berarah. Graf ini nanti ada pembahasan lebih detailnya di materi graf setelah UTS kalau tidak salah. Jadi ini hanya gambaran umum. Jadi relasi itu nanti dapat digambarkan melalui sebuah graf di mana tiap elemen himpunannya dinyatakan dalam sebuah titik. Jadi tadi ada Amir, ini Amir, kemudian ini ada Budi, kemudian ini ada Cecep. Kemudian si B-nya tadi ada IF221, ini 221, kemudian ada 225 dan seterusnya dalam bentuk titik seperti ini. Kemudian tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Jadi A, B anggota himpunan R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Misalnya Amir tadi ke 251. Tanda panahnya seperti ini. Nah, nanti simbol asal, si Amir ini disebut sebagai simbol asal atau tadi adalah domain. Ini inisial vertex, kemudian IF251 nama mata kuliahnya adalah terminal vertexnya atau simpul tujuannya. Jadi simpul itu adalah titik, digambarkan sebagai menjadi titik. Kemudian A, B itu nanti simpulnya dari arah A ke B-nya, sama seperti dalam bentuk diagram yang tadi saya gambarkan. Nah, kemudian kalau tadi saya katakan domain, sekarang namanya adalah simpul asal. Inisial vertex atau nanti range itu adalah simpul tujuan atau terminal vertexnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi kita memiliki, kalau ini contohnya melibatkan satu himpunan saja. Misalnya kita himpunannya adalah A, B, C, D. Sehingga simpulnya adalah simpul A, kemudian simpul B, simpul C, dan simpul D. Kemudian relasinya adalah A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. A, itu artinya dia loop atau looping. Nanti mungkin sudah belajar bahasa pemrograman ya, ada loop di dalam bahasa pemrogramannya atau biasa sebagai dengan looping. Misalnya kan ada if, else, then, atau nanti balik lagi back to i-nya sama dengan berapa, kembali lagi ke sini, diputar terus, itu adalah looping namanya. Atau iterasi diulang-ulang. Kemudian kita lihat A, B, berarti tanda panahnya adalah dari A ke B. Jadi ini adalah simpul asal atau inisial vertex, kemudian ini adalah terminal vertexnya atau simpul tujuannya. Kecuali kalau ini posisinya A, B. Kalau B, A berarti B itu adalah simpul asal, A-nya adalah simpul tujuannya. Jadi tergantung arah panahnya kemana dan dari mana. Kemudian B, A juga yang tadi saya jelaskan, B, C tinggal dari B ke C arahnya. Kemudian B ke D juga sama. Kemudian C ke A arahnya berarti dari C ke A. Kemudian D ke B arahnya dari D ke B. Kemudian C ke D. Nah itu, jadi simpul adalah titik yang ditulis sebagai elemennya. Kemudian relasi itu adalah tanda panah dari setiap simpulnya. Nanti akan berhubungan dengan simpul
asal dan simpul tujuannya. Kemudian contoh yang kedua ini masih sama seperti tadi, jadi kita memiliki satu himpunan 1, 2, 3, 4 elemennya. Ini ditulisnya simpulnya dalam lingkaran. Kemudian relasinya 1,1, 2,2 tinggal diarahkan 1 ke 2. Kemudian 2,2-nya berarti looping. Kemudian 2,4 dan seterusnya. Paham ya? Kemudian relasi inverse. Nah, tadi hubungannya dengan transpose. Jadi kalau di aljabar linear ada matriks inverse. Matriks inverse-nya itu dicari dengan cari determinan, kemudian cari ada perkalian dan lain sebagainya. Kalau di relasi itu bukan berarti diinverskan matriks relasinya, tetapi kalau di dalam relasi inverse itu adalah hasil dari transpose matriks inverse-nya. Kenapa tidak menggunakan matriks inverse yang dipelajari di aljabar linear? Karena memang elemennya berbeda. Kalau di kita kan elemennya 0,1 di mana 0 ini menyatakan bukan himpunan relasi, 1 ini menyatakan himpunan dari relasinya. Sehingga tidak menggunakan matriks inverse yang dipelajari di aljabar linear atau di matematika di SMA SMK-nya. Nah, di sini secara definisinya, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat minus 1, yaitu relasi dari B ke A. Jadi arahnya dibalik, seperti tadi ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, ini A, kemudian B, C, misalnya, kemudian ini adalah D, E, F, arahnya ini adalah relasi. Kalau kebalikannya adalah D ke A-nya, ini adalah relasi inverse-nya. Jadi sama seperti yang saya contohkan di pertemuan pertama, dalam kita bercermin ada pantulan yang tadinya posisi tangan kanan di pantulan di cerminnya itu menjadi tangan kiri. Seperti itu prinsipnya. Nah, jadi relasi inverse itu adalah B, A, di mana A, B-nya adalah anggota relasinya. Jadi posisinya yang tadinya kita memiliki A, B, ini adalah misalnya tangan kanan, kemudian yang ini adalah tangan kiri, inverse-nya atau balikan atau pantulan di dalam cerminnya itu berubah menjadi tangan kiri di sini, yang tadinya kiri, kemudian tangan kanannya. Seperti ini. Jadi kebalikannya seperti itu, titiknya berubah. Nah, sehingga jika nanti direpresentasikan dalam bentuk matriks, maka relasi inverse itu adalah transpose-nya. Sebelum masuk ke bentuk matriksnya, ini contoh paling simpel mengenai relasi. Cara mencari relasi inverse, kita memiliki dua himpunan P 2,34, I-nya 2489, kemudian R ini adalah relasi dari P ke Q yang menyatakan P, Q ini adalah anggota himpunan R jika P adalah habis membagi Q. Jadi si P ini harus habis membagi Q. Sehingga periksa 2 ini habis membagi 2 atau tidak. Kalau habis, berarti dia anggota relasi R. Kemudian cek lagi 2 habis atau tidak membagi 4. Betul, dia habis membagi 4. Kemudian 2 habis atau tidak membagi 8. Betul, dia habis membagi 8. Kemudian ke 9 tidak bisa, 9 dibagi 2 tidak habis, tapi 4, 2, 1/2 ya. Kemudian 15 dibagi 2 juga tidak habis, tetapi 7, 1/2, sehingga tidak habis. Nah, artinya 2, 9, dan 15 tidak termasuk. Selanjutnya 3 ke 2 tidak bisa, 2/3. Kemudian 4/3, 8/3 tidak bisa. Yang bisa itu adalah 9 dan 15. Kemudian titik 4 membagi 2 tidak. 2/4 tidak habis. Kemudian 4 dibagi 4 habis. Kemudian 8 dibagi 4 adalah habis. Artinya ini yang diperoleh. 9 dibagi 4 tidak habis, kemudian 15 dibagi 4 tidak habis. Nah, ini adalah relasi. Kemudian hubungannya dengan inverse, artinya kebalikannya. Kalau tadi P habis membagi Q, artinya Q adalah kelipatan dari P-nya. Kalau tadi kan 4 dibagi 2,
Ini adalah pembagi. Kalau sekarang Q-nya adalah 4, 4 ini adalah kelipatan dari 2. Seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai relasi inverse. Jadi kalau tadi dari P ke Q, sekarang berubah dari Q ke P. Kalau saya gambarkan dalam bentuk tanda panah lagi, ini P, kemudian ini 2, 3, kemudian ini 4, kemudian ini Q. Q-nya 2, 4, 8, 9, 15. Tadi relasi R 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 8, kemudian 3 ke 9, 3 ke 15, kemudian 4 ke 4, dan 4 ke 8. Ini relasi R yang menyatakan 2 ini adalah yang habis membagi himpunan Q. Nah, kemudian kalau inverse-nya arahnya dari Q ke P. Di mana P ini adalah kelipatan, bukan P ya, Q, di mana Q ini adalah kelipatan dari P. Jadi 2 ini kelipatan dari 2. 2 kali 1. 4 ini kelipatan dari 2. 2 kali 2. Kemudian 8 ini kelipatan dari 2. 2 pangkat 3. Kemudian 9 ini adalah kelipatan dari 3. 3 kuadrat. Kemudian 15 ini kelipatan dari 3. 3 dikali 15. Dikali 5 adalah 15. Kemudian 4 ini adalah kelipatan dari 4. 8 ini kelipatan dari 4 dan seterusnya. Nah, sehingga yang tadi hubungannya, yang tadinya posisinya A, B, di relasi inverse berubah menjadi B, A. Ini karena 2,2 tetap, 2,4 berubah menjadi 4,2. Kemudian 4,4 karena looping masih tetap, kemudian 2,8 berubah menjadi 8,2, 4,8 berubah menjadi 8,4, 3,9 berubah menjadi 9,3, dan 3,15 berubah menjadi 15,3. Nah, itu yang dimaksud dengan relasi inverse. Paham ya? Mudah? Tinggal dibalikan saja kalau ingin mudahnya. Kemudian relasi inverse, ya? Ada yang Ya? ditanyakan tadi yang relasi inverse. Kalau misalkan tadi urutannya penulisannya berdasarkan huruf himpunan Q, itu tidak jadi masalah, Bu. Kan tadi mah ini yang 2,2 lalu 2,4. Kalau misalkan langsung ke 3 yang berdasarkan himpunan P, itu tidak apa-apa, Bu? Tidak masalah. Jadi kembali lagi kalau himpunan itu kan tidak terstruktur, boleh tidak terstruktur. Paham? Iya. Penulisannya kan, jadi kalau ingin ditulis 2, 3, 4, kalau di sini kan tiba-tiba langsung 4, maksudnya seperti itu kan? Ya. Mau ditulis dulu 3, itu tidak masalah, karena yang namanya himpunan itu, elemen di dalamnya itu tidak terstruktur. Tidak struktur itu tidak berurutan, jadi boleh tidak berurutan, ditulis berurutan juga boleh. Makanya di sini ini betul, mau ditulis berurutan juga boleh. Iya, oh iya, Bu. Paham ya? Iya, paham, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ke relasi inverse, tapi dalam bentuk matriksnya. Jadi kalau tadi kita tuliskannya dalam enumerasi atau dituliskan elemennya dalam tanda kurung perawal, sekarang kita tuliskannya dalam bentuk matriks. Misalnya kita memiliki matriks relasi seperti ini. Jadi ukurannya adalah 3 dikalikan 5 ordernya. Nah, cara mencari inverse-nya itu bukan mencari matriks inverse yang dipelajari di aljabar linear, yaitu mencari determinan M-nya, kemudian dikali ada proses panjang, seperti itu. Dia juga determinannya harus ada syaratnya ya, kalau tidak salah, harus positif atau negatif, dan lain sebagainya. Nah, kalau mencari relasi inverse dalam sebuah matriks itu adalah mencari transposnya. Jadi yang tadinya baris, dia berubah menjadi kolom. Kemudian baris kedua berubah menjadi kolom kedua.
Kemudian baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Jadi mudah kalau kita mencari relasi inverse dalam bentuk matriks, tinggal ditransposkan saja. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Ke dalam mulai masuk ke operasi relasinya atau nanti ada kombinasi, cara mengkombinasikan relasi dan seterusnya. Layarnya sudah berubah belum? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau tadi adalah bagaimana cara kita menggambarkan atau merepresentasikan sebuah relasi, ada 3 cara, tabel, kemudian ada cara menggunakan matriks, dan ada cara menggunakan graf, kemudian bagaimana kita mencari relasi inverse, atau kalau kita bercermin adalah mencari pantulannya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengkombinasikan sebuah relasi. Jadi misalnya ada beberapa relasi ingin kita gabungkan, caranya seperti apa? Nah, di sini kita memiliki 2 relasi sebagai contoh, relasi R1 dan R2, di mana masing-masing relasi ini sama-sama menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunannya hanya ada 2, ini A, kemudian ini B, kemudian ada relasi R1, kemudian ada juga relasi R2, sama-sama menghubungkan himpunan A dan himpunan B, di mana relasi 1 memiliki elemen tersendiri, kemudian relasi 2 juga memiliki elemen tersendirinya. Nah, ketika kita mengkombinasikan relasi, kita bisa mencari irisannya, irisan dari relasi 1 dan relasi 2, kemudian kita bisa menggabungkan relasi 1 dan relasi 2, kemudian kita mencari selisih antara relasi 1 dan relasi 2, atau selisih relasi 2 dari relasi 1, dan kita cari beda stangkupnya. Masih ingat beda stangkup di minggu lalu ya? Nah, di mana nanti hasil kombinasinya juga, hasil irisannya, hasil gabungannya, kemudian hasil selisihnya, dan hasil beda stangkupnya ini masih sama-sama merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya. Jadi tetap himpunan A dan himpunan B-nya masih sama, tetapi nanti relasinya ada R1, ada R2, kemudian ada hasil kombinasi irisan, ada hasil kombinasi gabungan, ada hasil kombinasi selisih, dan ada hasil kombinasi beda stangkup. Nah, yang ini mudah. Jadi misalnya kita memiliki himpunan A, yaitu himpunan A elemennya A, B, C, kemudian B itu elemennya A, B, C, D. Ini ada 3 elemen, di sini ada 4 elemen. Kita memiliki relasi 1, elemennya adalah AA, BB, CC, kemudian R2-nya adalah AA, AB, AC, dan AD. Sama-sama relasi dari A ke B. Nah, kita dapat mengkombinasikan kedua relasi R1 dan R2 ini. Pertama, misalnya kita cari kombinasi irisannya. Sama seperti yang dipelajari di himpunan, irisan itu artinya mencari elemen yang ada di kedua himpunan. Artinya kita cari elemen yang ada di kedua relasi ini. Kita periksa A, A, apakah ada atau tidak di relasi 2. Ternyata ada, berarti dia termasuk irisan. Kemudian B, B di himpunan relasi 1 ada, di himpunan relasi kedua tidak ada, berarti bukan irisan. C, C juga sama, dia tidak ada di R2, berarti dia bukan irisan. Artinya kita hanya memiliki satu elemen irisan, yaitu A, A. Kemudian gabungan, kalau gabungan tinggal dituliskan semua elemen di relasi 1 dan semua elemen di relasi 2. Nah, catatannya ketika ada irisan A, A seperti ini cukup dituliskan 1 kali. Tidak dituliskan 2 kali. Kemudian mencari selisih. Untuk mencari selisih, yang harap diingatnya adalah posisi penulisan yang dicari selisihnya R1 dulu atau R2 dulu, karena nanti hasilnya berbeda. Mencari selisih itu artinya kita untuk R1 dulu ya. R1 diselisihkan dengan R2. Mencari selisih R1 dan R2 artinya cari anggota R1 yang tidak ada di R2. Jadi cari anggota R1 yang tidak ada di R2. Kemudian untuk R2-nya berarti mencari anggota R2 tetapi tidak ada di R1.
Sehingga jelas di sini R1 dikurangi R2, R2 dikurangi R1, atau selisihnya memiliki elemen yang berbeda. Nah, kaitannya dengan tadi, untuk selisih R1 dari R2, kita periksa A, A tadi jelas ada di R2 juga, berarti bukan merupakan selisih. B, B hanya ada di R1, tetapi tidak ada di R2, sehingga dia adalah selisihnya. Kemudian C, C, dia ada di R1, tetapi tidak ada di R2, artinya dia selisihnya. Jadi bukan menghilangkan irisan kemudian dituliskan semua. Kalau menghilangkan irisan dituliskan semua, itu artinya beda setangkup. Kemudian kalau selisih R2 dari R1 artinya mencari anggota R2 tetapi tidak ada di R1. A, A jelas tadi irisannya. A, B hanya ada di R2, di R1 tidak ada, berarti masuk ke dalam selisih. A, C hanya ada di R2, kemudian A, D hanya ada di R2. Nah, kemudian yang terakhir adalah kombinasi untuk beda setangkup. Beda setangkup itu adalah semua anggota elemen di dua himpunan dikurangi dengan irisannya. Jadi yang gabungan ini kurangi irisan A, A hasilnya B, B, C, A, B, A, C, dan A, D menjadi beda setangkup. Paham ya? Yang menjadi catatannya, saya ingatkan lagi, posisi untuk mencari selisih, lihat posisi mana yang dicari selisihnya, R1 yang dicari selisihnya atau R2-nya. Karena nanti elemen yang menjadi fokus elemen yang dicarinya bergantung dari urutan penulisannya. Kemudian, kalau kita memiliki matriks relasi atau relasi yang direpresentasikan dalam matriks, untuk mengkombinasikannya kita bisa mengkombinasikan dengan menggabungkan atau mencari irisannya. Jadi kalau untuk selisih atau beda setangkup ini biasanya tidak menggunakan matriks karena mencari tadi sisanya. Nah, kalau untuk menggabungkan dan mencari irisannya, kita bisa gunakan matriks. Tadi saya sebutkan, kalau di dalam matriks biasa adalah tanda positif atau tanda penjumlahan. Kalau di dalam matriks himpunan, maksud saya di dalam himpunan kita gunakan union atau gabungan. Kalau di dalam matriks relasi, berubah tandanya menjadi seperti ini. Ini akan seharusnya sudah dipelajari di logika informatika. Sudah ada mata kuliah logika informatika? Belum. Seharusnya sudah dipelajari di logika informatika ini, tanda ini. Jadi ada kalimat benar, kemudian salah, gabungannya kata atau kata dan, nanti hasilnya benar salah atau salah benarnya. Dalam bentuk 1, 0 juga. Kemudian kalau di dalam matriks biasa tadi perkalian, di dalam himpunan adalah irisan, di dalam relasi tandanya berubah menjadi segitiga ke bawah. Seperti itu. Tapi artinya sama-sama gabungan dan sama-sama irisan. Kemudian contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki dua relasi matriks relasi. Matriks relasi pertama, kemudian relasi kedua sama-sama dari himpunan A ke himpunan B. Misalnya himpunan A itu elemennya adalah ABC, kemudian ini elemennya DEF. Jadi barisnya A, kemudian B, kemudian C, kolomnya adalah D, E, dan F. Yang ini relasi 2 juga sama A, B, C. Kemudian ini adalah D, E, F. Nah, kita dapat menggabungkan dua matriks relasi ini dengan prinsip penjumlahan, tetapi dengan mengganti tanda jumlah, diganti dengan tanda gabungan atau union. Jadi misalnya, R1 digabungkan dengan R2, artinya elemen ini digabungkan dengan ini. Jadi, 1 digabungkan dengan 0. Kemudian, baris kedua, 1 digabungkan lagi dengan 0. Kemudian, ini digabungkan lagi dengan 1. 1 digabungkan dengan 1. Selanjutnya, kolom kedua, 0 digabungkan dengan 1. 0 digabungkan dengan 1, dan 1 digabungkan dengan 0. Kemudian kolom ketiganya, 0 digabungkan dengan 0.
kemudian 1 digabungkan dengan 1, kemudian 0 digabungkan dengan 0. Nah, hasilnya, perhatikan kenapa di sini berubah menjadi 1. 1 digabungkan dengan 0 menjadi 1. Itu bukan berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Tapi ingat kembali, 1 itu adalah elemen, atau dia merupakan anggota himpunan relasi. Kemudian 0 ini bukan merupakan anggota himpunan relasi. Jadi artinya sama dengan kita menggabungkan misalnya R1 ya. Ini kita melihat fokus di sini. Kita memiliki A, D. Yang ini. Ini adalah A, D. Kemudian di R2-nya itu adalah himpunan kosong. A, D itu bukan termasuk relasi 2. Ini adalah himpunan kosong seperti ini. Artinya kita menggabungkan sebuah himpunan dengan himpunan kosong. Ya berarti himpunan ini. Paham maksudnya? Karena kenapa yang dituliskannya 1? 1 itu menyatakan dia merupakan anggota himpunan, karena himpunan kosong ini sebenarnya merupakan subset atau himpunan bagian dari himpunan yang ada elemennya. Masih ingat di minggu lalu kita memiliki sebuah himpunan, misalnya A, B, ini sama dengan nanti subsetnya itu ada himpunan kosongnya, ada A-nya, kemudian ada hanya B-nya saja, kemudian ada A, B-nya. Ini adalah subset-subsetnya. Nah, himpunan kosong ini adalah merupakan subset dari himpunan elemen ini, himpunan R1 ini. Sehingga kalau digabungkan ya yang dituliskan adalah yang memiliki elemennya. Paham ya? Jadi kita tuliskan sebagai 1, atau di dalam logika informatika ini menggunakan prinsip true or false. Jadi kalau pernyataan A benar, kemudian pernyataan B salah, digabungkan yang hasilnya adalah yang benarnya. Kecuali kalau didankan, kalau dan ini hasilnya adalah salah. Jadi benar atau salah itu benar, kalau benar dan salah itu adalah salah. Ini kalau dihubungkan dengan logika informatika. Kemudian kalau dihubungkan dengan himpunan yang kita pelajari di minggu lalu, ada subsetnya. Kenapa ditulisnya 1? Karena memang himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari sebuah himpunan yang memiliki elemen. Sehingga di sini 1 digabungkan dengan 0, ya hasilnya adalah 1. Kemudian 0 digabungkan dengan 1, hasilnya tetap 1. 0 digabungkan dengan 0, ya tetap 0. Atau secara mudahnya, kalau untuk penggabungan, jika salah satunya memiliki elemen, artinya nanti gabungannya memiliki elemen. Tapi kalau sama dua-duanya 0, ya berarti 0. Seperti itu. Kemudian, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke irisan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke irisan. Irisan prinsipnya sama dengan penjumlahan, tetapi mengganti tandanya dengan irisan. Yang ini. Jadi sama 1 irisan dengan 0, kemudian 1 irisan dengan 0, kemudian 1 irisan dengan 0, 0 irisan dengan 1, 0 irisan dengan 1, kemudian 1 irisan dengan 0, kemudian 0 irisan dengan 0, 1 irisan dengan 1, dan 0 irisan dengan 0. Nah, beda dengan tadi penggabungan, kalau di irisan, 1 irisan dengan 0. Kembali lagi ke himpunan kosong dan himpunan yang ada. Misalnya R1 tadi ada A, D. Kemudian, kalau di R2 itu adalah himpunan kosong. Tadi saya sebutkan himpunan kosong ini adalah subset dari yang ada elemennya, sehingga kalau diiriskan berarti yang menjadi irisannya adalah himpunan kosong. Paham ya? Jadi 1 diiriskan dengan 0 itu adalah 0. 1 diiriskan dengan 0 ini artinya adalah himpunan yang memiliki elemen diiriskan dengan himpunan kosong, berarti hasil irisannya adalah himpunan kosongnya. Sehingga nilainya adalah 0. Kemudian atau ini sebenarnya sama, tapi nanti pengertiannya berbeda. 1 dikalikan 0 adalah 0.
kalau menggunakan prinsip perkalian. Kemudian 0 diiriskan lagi dengan 1 ya pasti 0. 0 dikalikan dengan 1. Kemudian 0 dan 0 sudah pasti 0, ini 0, kemudian yang ini 0. Nah, ini baru yang ada elemennya dengan yang ada elemennya, irisannya berarti ada elemennya. 1. Kemudian ini adalah 0, yang ini ada. Ini irisan 1 ya, 1 irisan 1 yaitu 1, kemudian ini 0, dan yang ini adalah 0. Artinya yang memiliki irisan hanya di B, F dan C, A. C, D. D, E, F ini ABC yang memiliki irisannya. Ini sama-sama memiliki, sebentar, yang ini dan yang ini. Irisannya sama, elemennya sama. Atau secara mudahnya kalau berhubungan dengan himpunan, dia memiliki elemen yang samanya. Elemen yang samanya yaitu B, F dan C, D. Ini ada B, F, yang ini C, D. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tadi kita mengkombinasikan, yaitu menggabungkan, irisan, kemudian ada selisih dan ada beda setangkup, kali ini kita mencari komposisinya, sama seperti di dalam himpunan yang sudah saya sampaikan di minggu lalu di e-learning. Jadi misalnya kita memiliki 3 himpunan, A, kemudian B, dengan C. Kalau kita gambarkan, selalu saya gambarkan agar lebih mudah, ini A, kemudian yang ini adalah B, kemudian ini adalah C. Relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B di sini disebut sebagai relasi R. Ini. Kemudian dari B ke C-nya adalah relasi S. Yang ini. Kemudian komposisinya adalah menghubungkan dari A ke C. Itu ditulis sebagai S komposisi R. Jadi dari A ke B kemudian dihubungkan ke C. Artinya komposisi A ke C itu adalah komposisi dari relasi S ke R. Nah, ini nilai elemennya ditulis sebagai A, C, di mana A-nya adalah anggota himpunan A, kemudian C-nya adalah anggota himpunan C, kemudian B-nya anggota himpunan B, A, B-nya anggota relasi R, B, C-nya anggota relasi S. Sehingga untuk dapat mengkomposisikan A ke C, dia harus melewati relasi R dan harus melewati relasi S. Nah, itu adalah komposisi dari relasi, sama seperti di dalam himpunan mencari komposisi himpunan, komposisi relasi juga sama. Jadi harus ada penghubungnya. Penghubungnya yaitu relasi R dan relasi S-nya. Nah, contoh paling simpelnya adalah kita memiliki relasi R. Di sini relasi R-nya ada 1,2, kemudian 1,6, 2,3, 3,4, sampai 38. Dari himpunan yang memiliki elemen 1, 2, 3, ini saya sebut A misalnya. Kemudian ke himpunan B, 2, 4, 8, ini himpunan B-nya. Kemudian ada relasi S, yaitu 2,U, kemudian sampai dengan 8,U, ke dalam himpunan STU, ini himpunan C-nya. Nah, kemudian kita ingin mencari komposisi dari R ke S atau A ke C, atau ditulisnya sebagai SOR. Artinya kita cari penghubungnya. Dari 1 di sini dihubungkan terhadap 2, anggota relasi R di sini. Kemudian dari 2, lihat di anggota relasi S-nya, 2 terhadap U. Artinya nilainya adalah 1U. Paham ya? Jadi yang dilihatnya adalah ujung simpul awal dan simpul akhirnya di sini. Kalau perjalanan dari 1 ke 2, 2 ke U itu adalah relasinya, relasi R dan relasi S-nya. Kalau komposisinya adalah, ini adalah simpul asal, yang ini adalah simpul akhirnya. Ini juga nanti akan berhubungan dengan graf yang akan kita pelajari setelah UTS kalau tidak salah. Kemudian
Lihat lagi relasi selanjutnya dari elemen A, 1,6. 1,6, 1 dihubungkan terhadap 6, kemudian di relasi 2-nya 6 dihubungkan terhadap T. Artinya ujungnya adalah 1, T. Kemudian 2,4. 2 dihubungkan dulu terhadap 4, dari titik 4 awal di relasi kedua, dia dihubungkan terhadap S. 4 ke S. Artinya 2, S. Ternyata di relasi S-nya juga ada 4, T. 4 ini dihubungkan terhadap T. Artinya simpul asal 2 ini memiliki dua simpul ujungnya atau simpul tujuannya, yaitu S dan T, sehingga dituliskan 2, S dan 2, T. Kemudian 3 ini dihubungkan oleh relasi R-nya terhadap 4, 3,4 di sini. 4 tadi dihubungkan terhadap S. Kemudian selain itu juga dihubungkan terhadap T, si 4-nya. Kemudian perhatikan juga 3,6, ternyata titik 6 ini dihubungkan lagi terhadap T juga. Artinya si 3 ini hanya memiliki dua terminal vertex-nya atau simpul ujungnya, simpul tujuannya, yaitu S dan T, sehingga 3S dan 3T. Kemudian 3 juga yang terakhir dihubungkan terhadap 8 di relasi R-nya. Di relasi S-nya 8 itu dihubungkan terhadap U. Artinya 3 ini berpasangan juga dengan U. Nah, ini yang disebut sebagai komposisi relasi. Jadi tidak masalah misalnya di sini si 4 nanti ada dihubungkan lagi terhadap ini, nanti dituliskan lagi 3U. Tetapi di sini juga ada U. Ternyata relasi yang ini menghasilkan terminal vertex-nya sama, yaitu sama-sama O. Cukup dituliskannya hanya 1, tidak perlu dituliskan 2 kali. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Mengkombinasikan relasi dalam bentuk komposisi, itu kita artinya kalau relasinya dalam bentuk matriks itu mengalihkan. Jika R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks relasi 1 dan matriks relasi 2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah hasil perkalian dari kedua matriks tersebut. Jadi kalau tadi itu untuk penggabungan dan irisan, kita menggunakan prinsip penjumlahan. Setiap unsur elemennya ditambahkan dengan letak yang sama atau ditambahkan atau diiriskan. Tapi kalau komposisi kita menggunakan prinsip perkalian dalam matriks, di mana baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Jadi bedanya seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita memiliki dua relasi, di mana relasinya ini matriksnya dapat dilihat di sini sama-sama menghubungkan dua himpunan. Kalau di sini misalnya himpunan A-nya saya tuliskan 1, 2, 3, elemennya ini himpunan A. Kemudian barisnya adalah himpunan B-nya misalnya 4, 5, 6. Kemudian relasi 2-nya juga sama, ini 1, 2, 3. Kemudian B-nya juga 4, 5, 6. Nah, komposisinya itu adalah caranya dengan mencari hasil perkalian di dalam setiap elemennya. Jadi perhatikan, kembali lagi ke orde matriks, ini 3 kali 3, yang ini 3 kali 3, artinya hasilnya nanti dalam bentuk 3 kali 3 juga seperti ini. Kita cari elemen pertama di sini. Elemen pertama itu adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Perkaliannya rubah lagi tandanya seperti yang tadi saya jelaskan. 1 diiriskan dengan 0, digabungkan dengan 0 diiriskan dengan 0, kemudian digabungkan dengan 1 diiriskan dengan 1. Jadi kalau di dalam prinsip perkalian matriks tadi ini kali, yang ini kali, yang ini kali, di sini jumlah, ini jumlah, kita berubah menjadi irisan dan gabungan. Nah, sama seperti tadi prinsipnya, 1 diiriskan dengan 0 adalah 0,
0 diiriskan dengan 0 adalah 0, 1 diiriskan dengan 1 adalah 1, kemudian digabungkan. 0 digabungkan dengan 0 adalah 0, digabungkan dengan 1 adalah 1. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan misalnya di elemen yang kedua. Di kolom kedua baris pertama. Jadi baris pertama tetap dikalikannya ke kolom kedua. Artinya 1 diiriskan terhadap 1, kemudian digabungkan dengan 0 diiriskan dengan 0, kemudian digabungkan dengan 1 diiriskan dengan 0. Ini irisannya 1, digabungkan dengan ini irisannya 0, digabungkan dengan irisannya 0. Hasilnya adalah 1. Mudah ya? Kemudian untuk misalnya baris pertama di kolom ketiga, letaknya di sini. Sama seperti yang lain, tinggal 1 irisan 0, kemudian digabungkan dengan 0 dan 1 ini. 0 irisan 1 digabungkan dengan 1 irisan 1. Ini 0, kemudian yang ini 0, yang ini 1, digabungkan hasilnya adalah 1. Nah, nanti lakukan hal yang sama untuk baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, dan ketiga. Baris ketiga juga sama, kalikan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, nanti akan diperoleh nilainya seperti ini. Nah, nanti ini adalah komposisi dari relasi 1 dan relasi 2. Kalau kita tuliskan dalam enumerasi, ini akan menjadi hasilnya, tadi 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Jadi R2 komposisi R2, elemennya adalah yang ini 1,4, kemudian 1,5, kemudian 1,6, kemudian 2,5, kemudian 2,6, sudah. Nah, ini adalah hasil komposisinya. Sampai sini paham ya? Kalau ingin lebih jelasnya lagi untuk membuktikan bahwa hasil perkaliannya betul atau tidak, Anda bisa gambarkan dalam bentuk tanda panah lagi. Ini relasi himpunan A, kemudian himpunan B, ini A, ini B misalnya. Kemudian relasi satunya 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Relasi R1, 1 terhadap 4, yang ini. Kemudian 1 terhadap 6, yang ini. Kemudian 2 terhadap 4, kemudian 2 terhadap 5. Yang 3 tidak ada, 0 semua. Kemudian si B, ini adalah relasi R1, si B ini dihubungkan lagi terhadap himpunan A-nya misalnya. Jadi dalam bentuk 4, 5, 6 ya. Berarti B, C-nya ini 4, 5, 6 lagi misalnya. Ini adalah relasi R2-nya. Dari, kalau tadi masih 1, 2, 3 ya, ini kita rubah menjadi 4, 5, 6, ini 7, 8, 9, berubah. 7, 8, 9. Dari 4 dihubungkan terhadap 8. Kemudian dari 5 dihubungkan terhadap 9. Kemudian dari 6 dihubungkan terhadap 7 dan terhadap 9. Tadi relasi dari A ke C-nya 1, perhatikan dari 1 ke 4 dihubungkan ke 8. Berarti 1,8.
Jadi di sininya 1, 2, 3, yang ininya 7, 8, 9. Paham? Jadi 1 ke 8. Kemudian 1 dihubungkan terhadap 6. 6 ini terhadap 7. Paham sampai sini? Kemudian dari 6 dihubungkan terhadap 9. Sehingga di sini juga ada 1. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di dalam relasi juga ada sifatnya. Yang pertama ada reflektif. Reflektif ini tadi kalau di dalam graf, itu dalam bentuk looping. 1 terhadap 1, 2 terhadap 2, dan seterusnya. Jadi ada A, anggota himpunan relasi. Dia dalam bentuk looping. Kalau dalam graf, kemudian kalau setangkup, itu dalam bentuk arah panah bolak-balik. Jadi ada A, B, ini belum bisa dikatakan setangkup kalau tidak ada arah dari B ke A-nya. Jadi A, B anggota R, B, anggota R, di mana A, B-nya sama-sama anggota himpunan A. Ini baru berbicara satu himpunan. Jadi hanya ada himpunan A saja. Kemudian kalau tolak setangkup, itu sama seperti refleksif, yaitu A, B dengan B, A-nya itu anggota himpunan relasi, di mana nilai A dan B-nya itu sama. Jadi sama saja kalau 1,1, 2,2, dan seterusnya. Di mana A, B-nya adalah himpunan A-nya. Kemudian kalau menghantar, ini prinsip dari relasi komposisi tadi. Jadi ada A, B anggota R, B, C anggota R, A, C-nya anggota R. Dari A ke B, dari B ke C, dari A ke C. Jadi sama seperti komposisi. Jadi saya ulangi, kalau refleksif itu digambarkan kalau di dalam graf itu adalah looping di setiap simpul. Jadi setiap simpulnya ada looping. Tapi kalau setangkup itu tanda panah dari A ke B dan B ke A-nya. Kemudian kalau tolak setangkup itu sama seperti simpul, tetapi setiap simpul tidak semuanya memiliki looping. Kemudian kalau menghantar itu adalah prinsip dari komposisi relasi, relasi komposisi. Jadi ada dua relasi yang menghubungkan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi untuk contoh pertama refleksif, kita memiliki himpunan A. Ini disebut bersifat refleksif karena ada titik 1,1, 2,2 maksud saya, kemudian 3,3 dan 4,4 di dalam relasinya. Lihat di sini relasinya adalah 1,1, 2,2 ada, kemudian 3,3 ada, dan 4,4 ada. Makanya disebut sebagai bersifat refleksif. Kemudian kalau setangkup itu tadi saya sebutkan ada arah bolak-baliknya. Jadi ini himpunannya masih sama. Misalnya di sini 1,2, ternyata ada arah 2,1-nya. Kemudian 2,4 ada arah 4,2-nya. Nah, ini dikatakan sebagai setangkup. Karena tadi 1,2 dan 2,1 itu anggota himpunan relasi, dan 2,4, 4,2 anggota himpunan relasinya juga. Selanjutnya, untuk tolak setangkup, sama seperti refleksif, kalau di refleksif ini semua simpulnya memiliki looping, tapi kalau ditolak setangkup tidak semuanya. Jadi ada 1,1, 2,2, 3,3, tapi 4,4-nya tidak ada. Nah, itu baru dikatakan tolak setangkup. Jadi tolak setangkup itu mirip seperti refleksif. Namun di dalam refleksif itu semua simpul memiliki looping. Kemudian kalau transitif itu sama seperti tadi yang baru kita bahas, yaitu komposisi. Nah, di sini relasinya himpunan A-nya ada 1, 2, 3, kemudian relasinya 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Kemudian di sini dikatakan tidak menghantar karena dari 2,4 dan 4,2 itu memang merupakan anggota relasi, tetapi 2,2-nya bukan merupakan anggota relasi. Ini 2,2-nya tidak ada. Jadi hanya ada bolak-balik dari 2 ke 4, kemudian 4 ke 2. Nah, tapi dari titik 2,2 yang tadi kan kalau komposisi kan ada arah panah lagi selanjutnya di dalamnya.
Kemudian di sini juga dikatakan tidak menghantar karena ada titik 2,3 anggota relasi, 3,2 anggota relasi, tetapi 3,2-nya bukan anggota relasi. Jadi 4,2, 2,3 anggota relasi, jadi 2 dan 2 ini terhubung, tetapi 3,2-nya tidak terhubung. Nah, itu dikatakan tidak menghantar. Nah, itu adalah sifat dari sebuah relasi. Jadi nanti akan kita miliki sebuah relasi kesetaraan. Relasi kesetaraan itu relasi yang memiliki sifat refleksif atau reflektif, kemudian setangkup dan menghantar. Nah, kalau dia tidak setangkup atau dia malah termasuknya ke dalam tolak setangkup, maka disebutnya sebagai relasi pengurutan parsial. Jadi sifatnya sama, refleksif dan menghantar. Di dalam kesetaraan dan pengurutan parsial itu ada refleksif dan menghantar. Tetapi yang membedakannya adalah apakah dia setangkup atau tolak setangkup. Kalau dia setangkup berarti dia relasi kesetaraan, tetapi kalau tolak setangkup dia adalah pengurutan parsial. Nah, di sini himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial dengan lambangnya adalah S, F. Itu perbedaan ada antara relasi kesetaraan dan relasi pengurutan parsial. Jadi yang terletak di antara setangkup atau tolak setangkupnya. Refleksif dan menghantarnya itu sama-sama memiliki sifat itu. Nah, kemudian biasanya tidak semuanya relasi itu bersifat refleksif atau setangkup dan juga menghantar, maka nanti akan dikenal sebagai klosur. Klosur itu digunakan untuk menjadikan sebuah relasi bersifat reflektif, bersifat setangkup atau bersifat menghantar. Nah, di sini misalkan R ini adalah relasi pada himpunan A. Kemudian R ini dapat memiliki atau tidak memiliki, seperti yang tadi saya jelaskan, tidak semua relasi bersifat reflektif, setangkup atau menghantar. Maka jika terdapat relasi S dengan sifat P yang mengandung R sedemikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka S disebut klosurnya. Sehingga nanti ada klosur reflektif, ada klosur setangkup, dan ada klosur menghantar. Nah, untuk klosur refleksif atau reflektif, ini digunakan untuk membuat sebuah relasi menjadi bersifat refleksif. Jadi, misalkan R ini adalah relasi dari sebuah himpunan A, kemudian klosur refleksif dari R-nya ditulis sebagai relasi R digabungkan dengan delta. Ini saya sebutnya delta. Delta ini adalah loopingnya yang tadi saya sebutkan. Jadi A, A, di mana A-nya adalah anggota himpunan A. Misalnya, di sini kita memiliki relasi 1,1, 1,3, 2,3, 3,2, yang merupakan relasi dari himpunan A, di mana A-nya adalah elemen 1, 2, 3. Tadi saya sebutkan dia akan bersifat refleksif jika ada titik 1,1, 2,2, dan 3,3. Sedangkan di sini hanya memiliki 1,1, artinya dia tidak bersifat refleksif. Nah, dibutuhkan sebuah klosur. Klosurnya itu tadi gabungan dari relasi R dengan deltanya. Deltanya itu adalah loopingnya. Jadi, tuliskan ini sebagai delta, kemudian digabungkan. Tinggal tuliskan, kalau penggabungan tinggal tuliskan aja 1,1, 1,3, kemudian 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3. Paham ya? Nah, itu untuk mencari refleksif, klosur refleksif maksud saya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk klosur setangkupnya. Klosur setangkup, tadi saya katakan kalau ada tanda panah bolak-balik dari A ke B, kemudian ada dari B ke A-nya. Ini baru dikatakan dia setangkup. Nah, artinya kita harus mencari relasi inverse-nya untuk membuat relasi tersebut bersifat setangkup atau untuk mencari klosur setangkupnya. Nah, tadi relasi inverse itu berubah posisinya, yang tadinya posisi A, B berubah menjadi B, A. Contohnya, di sini relasinya adalah 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3 pada relasi himpunan
1, 2, 3. Berbeda dengan refleksif, kita fokus di sini. 1,1, 2,2, 3,3. Di dalam stangkuk, kita cari inverse relasinya. Tadi saya sebutkan kalau inverse relasi berarti kebalikan dari sini. 1,3 berarti berubah menjadi 3,1. Kemudian 1,2 berubah menjadi 2,1. Kemudian 2,1 berubah menjadi 1,2. 3,2 berubah menjadi 2,3. 3,3 berubah menjadi 3,3 tetap. Nah, selanjutnya tinggal digabungkan lagi 1,3 dengan 3,1. Ini baru dikatakan stangkop, ada arah bolak-baliknya. Kemudian 1,2 dengan 2,1 arah bolak-baliknya juga. 2,1 dengan 1,2 ini ada arah bolak-baliknya juga. Kemudian 3,2 dengan 2,3 arah bolak-balik juga di dalam grafnya. 3,3 tetap karena dia adalah looping. Mudah ya? Jadi tinggal mencari inverse dari relasinya saja. Nah, kemudian digabungkan baru itu adalah klosur stangkupnya. Nah, selanjutnya adalah klosur menghantar. Untuk klosur menghantar, kita mencari hasil perkalian matriksnya. Jadi kalau tadi kita cari inverse, kalau yang ini kita cari hasil perkalian matriksnya. Jadi perkalian matriks, kemudian nanti digabungkan. Nah, ada sampai berapa pangkatnya, berhenti di pangkat berapa. Pangkat ini adalah banyaknya elemennya. Jadi kalau kardinalitas dari himpunan A-nya 3, maka di sini berhenti di pangkat 3. Jadi akan bergantung pada banyaknya elemen di himpunannya. Nah, contohnya adalah di sini. Kita memiliki relasi, kita memiliki relasi 1,1, 1,3, 2,2, 3,1, 3,2. Kemudian dari himpunan A12,3, artinya dia memiliki kardinalitas 3. Sehingga kita harus mencari klosur menghantarnya seperti ini. Jadi berhenti di pangkat 3. Matriks relasi digabungkan dengan matriks kuadrat relasi digabungkan dengan matriks angka 3 relasi. Nah, artinya relasi ini kita harus representasikan dalam bentuk matriks. Tadi elemennya adalah 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3, kemudian 1, 2, 3. 1,1 adalah 1, kemudian 1,3, 2,2, 3,1, dan 3,2. Ini adalah matriksnya. Berarti matriks biasa sudah diketahui yang ini. Untuk menghitung ini. Selanjutnya kita harus mencari matriks kuadrat. Nah, matriks kuadrat ini dicari dengan mengalihkan matriks yang tadi dikalikan dengan matriks yang sama. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ini kalikan dengan 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Cara mengalikannya seperti yang tadi saya jelaskan, gunakan prinsip perkalian di dalam matriks, tetapi perhitungannya menggunakan irisan dan gabungan. Jadi yang ini, kalikan dengan baris pertama. 1 irisan 1 digabungkan dengan 0 irisan 0, kemudian digabungkan dengan 1 irisan 1. Digabungkan dengan 1 irisan 1. Hasilnya 1 irisan 1, 1. Ini 0. Yang ini 1 digabungkan. Hasilnya adalah 1. Yang ini. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua. Lakukan dengan cara yang sama, nanti akan diperoleh nilai 1. Baris pertama dengan kolom ketiga. Lakukan cara yang sama, akan diperoleh nilai 1. Ini baru disebut sebagai matriks kuadratnya. Untuk menghitung nilai di sini. Kemudian karena dia memiliki kardinalitas 3, artinya kita juga harus mencari pangkat 3-nya. Pangkat 3 itu adalah mengalihkan n kuadrat ini dengan matriks asalnya lagi. Jadi yang ini Anda kalikan dengan matriks awalnya. Matriks ini Anda kalikan lagi dengan ini. Hasilnya adalah
Misalnya baris pertama ini dikalikan dengan kolom pertama. 1 irisan 1, kemudian digabungkan dengan 1 irisan 0, digabungkan dengan 1 irisan 1. Ini 1, ini 0, kemudian ini 1, digabungkan hasilnya adalah 1. Paham ya? Lakukan hal yang sama untuk setiap baris dan elemen kolomnya. Nah, selanjutnya untuk mencari klosur menghantarnya, tinggal sesuai dengan formulasi tadi, matriks MR yang ini digabungkan dengan matriks kuadrat R, digabungkan dengan matriks pangkat 3R. Tinggal dijumlahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Dijumlahkan di sini adalah digabungkan 1, digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1, hasilnya adalah 1. Kemudian 0 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1 adalah 1. 1 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1, hasilnya adalah 1. Nah, tadi elemennya 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kalau di enumerasi, 1,1, kemudian 1,2, yang ini adalah 1,3. Yang bawahnya hanya yang di sini 2,2, 3,1, 3,2, dan 3,3. Ada pertanyaan untuk klosur menghantar? Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini apa yang Anda pelajari di basis data itu kan banyak melibatkan beberapa kolom di dalam tabel. Itu adalah salah satu bentuk dari relasi. Relasinya itu adalah relasi N-R disebutnya, N-R. Relasi N-R ini ada dari beberapa himpunan, misalnya ada N himpunan, makanya disebut sebagai N-R atau N-R dibacanya. Nah, relasi N-R ini adalah himpunan bagian dari produk kartesian dari semua himpunan ini. Jadi tadi kita misalnya memiliki data mahasiswa, NIM, kemudian jumlah mata kuliah, ini NIM misalnya, kemudian ini adalah nama mahasiswanya, ini mata kuliah, kemudian ini adalah IPK, misalnya ada lagi asal SMA dan seterusnya, atau alamat rumah dan seterusnya. Nah, kolom-kolom ini disebut sebagai himpunan sampai dengan N. Nanti produk kartesiannya kan NIM ini bisa berpasangan dengan beberapa lainnya. Produk kartesiannya belum dikatakan relasinya. Kalau relasi tadi kan saya sebutkan himpunan bagian. NIM terhadap mahasiswanya. Kemudian nama mahasiswa terhadap mata kuliahnya, terhadap IPK-nya, terhadap asal SMA, dan seterusnya. Nah, sehingga karena himpunannya banyak, nanti ada yang disebut sebagai derajat. Derajat ini adalah banyaknya himpunan asalnya. Jadi ada berapa banyak himpunan asal, itu adalah derajatnya. Relasinya, karena banyak sekali himpunannya, sebanyak N, disebut sebagai relasi N-R. Nah, ini yang tadi saya contohkan NIM, ada himpunan NIM, ada himpunan nama, ada himpunan matkul, kemudian ada himpunan nilai. Nanti relasinya adalah himpunan bagian dari produk kartesian terhadap NIM, nama, matkul, dan nilainya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel nanti seperti ini. Ini adalah relasi N-R. Jadi di belakangnya, sebenarnya kita lihatnya ini simpel, tinggal dipasangkan, tapi di belakangnya secara akademisnya itu melewati relasi yang tadi. Ada sifat relasi sangkup dan lain sebagainya, baru ujungnya ke dalam relasi N-R yang melibatkan beberapa himpunan. Himpunannya sebanyak N, kalau di sini himpunannya ada 4. NIM, nama, matkul, dan nilai. Jadi derajatnya adalah 4. Nah, itu pasti sudah Anda temui di basis data karena berhubungan selalu dengan tabel-tabel. Basis data ini modelnya adalah model basis data relasional yang didasarkan pada konsep relasi N-R. Jadi pada basis data, satu tabel itu menyatakan satu relasi, kemudian setiap kolom disebut sebagai atributnya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Untuk kuisnya, mungkin, Bu. Cukup ya. Untuk kuisnya sudah bisa diakses dari minggu kemarin ya?
Kelompoknya sudah dibagi? Jangan lupa minggu depan adalah jadwal kuis pertama, presentasi kelompok. Soalnya sudah bisa diakses di e-learning. Anda hanya cari jurnal yang berkaitan dengan himpunan dan relasi di bidang sistem informasi, kemudian Anda buat PowerPoint untuk dijelaskan sebagai contoh dari aplikasi, relasi, dan himpunan yang diterapkan di bidang sistem informasi. Jadi pembahasan di dalam artikel ilmiahnya tidak harus selalu fokus pembahasan tentang relasi dan himpunan saja, tetapi misalnya di pembahasan utamanya adalah pembangunan sistem informasi, misalnya perancangan sistem informasi, tapi di dalamnya itu melibatkan, tadi kan ada relasi antar tabelnya, kemudian dan lain sebagainya. Nah itu Anda cukup menunjukkan bahwa posisi atau letak dari himpunan dan teorinya yang dilibatkan di dalam perancangan sistem informasinya ada di mana. Kemudian untuk PowerPoint-nya jangan terlalu panjang karena waktunya untuk setiap kelompok hanya 5 menit saja. Jadi cukup intinya saja, jangan merangkum dari artikel ilmiah kemudian Anda tuliskan ke dalam PowerPoint. Ingat, PowerPoint artinya adalah poin-poin yang penting. Jadi yang dituliskannya hanya poin-poin, Anda jelaskan presentasi secara verbalnya. Jadi tidak menuliskan panjang kemudian Anda baca. Paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.